Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran PPKN. Kali ini PPKN akan membahas mengenai memaknai peraturan perundang-undangan. Kalian pasti pernah dengar bahwa undang-undang itu apa? Saya katakan bahwa di sini adalah bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sesuai pasal 1 ayat 2. Anak-anakku, pada kali ini kita akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan di Indonesia ini ada tingkat bawah sampai tingkat atas. Itu sudah diatur. Siapa yang mengatur? Yang mengatur juga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namanya Tata Urutan Perundang-undangan. Nah, akan saya tanyakan pada kalian. Pada kalian kelas 7 sudah diberikan pelajaran norma. Maka di dalam undang-undang ini adalah sebagian dari norma. Pada tabel 3.2 ini adalah mengenai macam norma. Baik, nanti kalian isi tabel 3.2 dalam buku paket, yaitu halaman 53. Ini pengertian perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai pasal berapa tadi? Pasal 1 ayat 3. Nih, sesuai pasal 1 ayat 3. Saya beritahu bahwa di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan ini ada 4 unsur. 4 unsur tersebut yaitu: 1, bersifat tertulis, bersifat mengikat secara umum, terbentuk oleh pejabat lembaga yang berwenang, berbuat sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu kalian ingat juga bahwa di dalam membuat peraturan perundang-undangan ini sudah diatur dengan beberapa asas. Asas yang pertama adalah asas tujuan. Apa tujuannya undang-undang tersebut? Ini sudah ada. Jadi di dalam undang-undang di atasnya sudah diberitahu bahwa tujuannya adalah untuk ini. Yang kedua, lembaga atau organ yang membentuk. Ini juga yang sesuai, yang tepat. Yang ketiga, sesuai jenis, hierarki dan muatan materinya. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Siapa yang akan melaksanakan undang-undang itu? Adalah semua warga negara. Yang kelima, kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Apakah undang-undang itu dibutuhkan? Tidak. Selanjutnya, kejelasan rumusan. Rumusan itu sudah jelas oleh peraturan perundang-undangan, sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi antara yang membuat undang-undang yang melaksanakan harus sinkron. Keterbukaan. Dikatakan keterbukaan bahwa undang-undang itu bisa dilaksanakan seluruh masyarakat. Tidak bisa undang-undang hanya bisa dilaksanakan orang-orang tertentu. Tidak bisa. Tetapi semua masyarakat bisa melaksanakan undang-undang tersebut. Tadi saya awali bahwa undang-undang itu ada yang paling atas dan ada yang paling bawah. Sekarang akan saya katakan, undang-undang yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar 1945. Urutannya 1, Undang-Undang Dasar. Diingat bahwa Pancasila tidak termasuk tata urutan perundang-undangan. Ini yang perlu dicamkan, bahwa Pancasila tidak termasuk tata urutan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar adalah yang tertinggi. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, undang-undang atau garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Berarti antaranya undang-undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah imbang. Terus yang keempat ada peraturan pemerintah. 5, peraturan presiden. Peraturan daerah provinsi. Di bawahnya peraturan provinsi adalah kabupaten, kota, atau perda. Ini adalah jenisnya.
Sekarang asasnya tadi saya katakan di dalam peraturan pemerintah ini ada asas, ada muatan materi, ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalau asasnya ini adalah pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sedangkan muatan materinya ini adalah pasal 6. Muatan materi itu seperti apa? Jadi kita akan melihat seperti apakah muatan materi yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Muatan materi perundang-undangan, 1. Pengayoman. Undang-undang tersebut adalah untuk mengayomi. Mengayomi siapa? Warga negara. Jangan dikatakan kalau mengayomi adalah mengayomi seseorang, tidak. Semua warga negara. Yang kedua adalah kemanusiaan. Di sini adalah mempunyai harkat dan martabat yang sama. Jadi semua penduduk Indonesia adalah proporsional. Yang ketiga, kebangsaan. Kebangsaan, muatan materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk. Kekeluargaan mencapai mufakat setiap pengambilan keputusan. Kita contohkan untuk pemilu. Maka di dalam pemilu ini kan ada yang namanya pesta demokrasi. Kenusantaraan. Jadi bisa dilaksanakan seluruh Nusantara. Tidak hanya satu wilayah saja, tetapi seluruh Nusantara bisa melaksanakan. Bhinneka Tunggal Ika. Muatan materi selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Muatan materi di sini yaitu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan. Ini yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Keadilan. Setiap manusia sama, tidak ada yang terlepas dari hukum. Kesamaan dan kedudukan. Setiap materi muatan peraturan perundangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain suku, bangsa, ras, golongan, atau gender. Kesamaan kedudukan. Selanjutnya, ketertiban dan kepastian hukum. Bahwa peraturan perundang-undangan itu semua diterapkan dan semua kena hukum tersebut. Jadi ada kepastiannya. Jadi ada undang-undang yang mengaturnya. Ada pasal-pasalnya. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ini setiap muatan materi perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kepentingan individu masyarakat serta kepentingan berbangsa dan bernegara. Kiranya itu dulu yang saya berikan mengenai memaknai peraturan perundang-undangan. Kalian boleh menanyakan dari hal-hal yang Ibu tanyakan tadi mengenai macam-macam norma. Yang Ibu tanyakan adalah beberapa macam-macam norma. Bisa kalian lihat pada halaman 51 buku paket. Itu mengenai anak yang berjalan di jalan raya. Kalau kita menyeberang di jalan raya berarti berada harus di zebra cross. Kiranya itu dulu yang saya berikan. Insya Allah nanti lain waktu kita bisa akan bertemu kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.